lagi bersama LPK Crescendo dalam seri pembelajaran Microsoft Office. Hari ini kita telah sampai kepada pertemuan ketiga ya. Kita akan membahas kembali agar kita lebih mahir tentang bagaimana memperpanjang kertas dan juga merubah ukuran kertas ya sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau misalnya di komputer itu hanya ada A4, legal letter, nah bagaimana kita mau membuat ukuran sesuai keinginan kita atau istilahnya custom size. Nah, kemudian kita juga akan praktek membuat bullet and numbering. Nah, apa itu bullet and numbering? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita membuat garis pada teks. Ayo kita langsung saja kita masuk ke Microsoft Word. Oke, di sini Mem telah menyediakan sebuah teks ya. Naskah ya. Nah, bullet numbering itu seperti apa? Bullet and numbering itu seperti ini. Ya, jadi dia terstruktur ada A sampai G ya dan sebagainya. Jadi ini ada yang pertama bullet ya bagian 1 dan kemudian yang kedua ini namanya sub bullet. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke sana kita akan mengatur terlebih dahulu ya posisi kertas. Nah, kalau kalian lihat bagaimana caranya Mem memperkecil, memperbesar secara otomatis ini. Ya, kita bisa tekan di sini. Kalian lihat ya ada tanda kurung artinya zoom out dan juga tanda tambah artinya zoom in atau memperbesar. Ya, ini ada 190% ya, kita bisa tambah, kita bisa kurang. Tapi ada cara cepatnya atau istilahnya shortcut. Jadi kita bisa tekan kontrol yang lama, kemudian jadi kita tekan kontrol ya dengan jempol tangan kiri kita. Kemudian telunjuk tangan kanan kita memegang mouse dan kemudian menggulir akan mouse kita bisa ke depan dan ke belakang, itu memperbesar dan memperkecil. Oke, seperti itu cara mudah memperbesar dan memperkecil ukuran. Oke, kita lanjut pada materi. Jadi ini misalnya karena ini sebuah karya ilmiah, kita akan membuatnya A4, tapi bagaimana cara kita untuk membuatnya sesuai ukuran yang kita mau? Oke, jadi seperti kemarin ya, kita telah mempelajarinya. Kita klik menu layout, kemudian kita klik margin. Setelah kita klik margin, kita pilih custom margin. Oke, nah kemudian top itu artinya atas, left artinya kiri, bottom artinya bawah, dan right artinya kanan. Nah, misalnya Mem semua ini bagian atas, bawah, dan kanan Mem mau buat 2 cm, tapi yang left, yang kiri 3 cm, karena kan biasa yang pinggiran ini kita hektar ya, atau pakai staples untuk binding. Jadi yang kiri itu biasanya lebih maju ke agak kanan, jadi kita pakai 2 cm ya. 2 cm di top, bottom juga 2 cm, right 2 cm ya, dan kemudian left 3 cm. Oke. Nah, selain itu di margin juga ada menu landscape. Nah, landscape ini artinya dia istilahnya bingkai ya. Jadi kalau portrait kan dia berdiri, kalau landscape ini agak kayak tidur. Nah, coba ya pakai landscape. Kita klik landscape, kemudian klik OK. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, landscape, atau biasa kita kenal dengan horizontal ya, horizontal. Oke, kita kembali lagi rubah ya. Kita klik margins dan kemudian kita klik custom margins. Oke, landscape ini kita kembali ganti portrait. Oke, sebelum kita kita akan ke menu selanjutnya. Ini ada misalnya pages ya, pages artinya halaman. Nah, multiple pages ini artinya halaman-halaman yang banyak atau lebih dari satu. Apakah kita akan pilih normal, mirror margin, atau dual pages per sheet? Ini artinya apa yang kita lakukan untuk landscape dan portrait ya, seperti itu. Dan untuk apply itu, jadi misalnya portrait ini kita mau apply ke yang mana, jadi yang vertikal ini kita mau apply ke mana? Misalnya kita apply ke this point forward. Jadi this point forward ini tergantung margin kita. Nah, misalnya contoh semua ini Mem akan buat dulu portrait ya.
Jadi kita oke dulu. Oke. Nah, tapi untuk yang halaman ini misalnya halaman bab 3, Mem Ctrl Enter dulu ya. Mem akan buat halaman bab 3 ini bentuk horizontal atau portrait. Jadi Mem pergi ke margins lagi ya, custom margins, kemudian Mem landscape, kemudian apply to whole document, Mem ganti jadi this point forward ya. Oke, jadi bab 3 sampai selanjutnya ini ya, dia kita lihat ya, jadi bab 3 sampai selanjutnya ini berbentuk horizontal ya, atau portrait ya. Nah, itu kan menunya this point forward ya. Jadi artinya dari poin yang ini, dari halaman di mana kursor berada sampai ke halaman akhir. Tapi gimana kalau misalnya hanya satu halaman saja yang kita ingin buat, misalnya horizontal ya, atau portrait, bagaimana caranya, Mem? Oke, jadi misalnya kita blok yang ini ya. Kita blok halaman 4 misalnya ya. Kita blok halaman 4 ini ya. Kemudian kita pergi ke margins, kemudian custom margins. Nah, whole document, selected text. Nah, kenapa menunya selected text dan bukan this point forward? Karena kita telah memblok. Memblok ini artinya kita telah mengunci. Makanya menunya pun jadi selected text atau teks yang terpilih. Terpilih itu artinya yang telah diblok. Oke, kita klik selected text, kemudian kita klik OK. Ya. Oh, kita belum ganti ya landscape. Kita ganti landscape dulu ya. Oke, kemudian selected text. Oke, kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Kenapa dia jadi 2? Karena kan kalau panjang kan lebih, ketika portrait ya tadi dia kan lebih panjang, tapi setelah kita buat horizontal kan lebih pendek jaraknya, makanya dia jadi 2 halaman. Seperti itu contohnya. Ya, mudah kan ya. Oke, sekarang kita kembalikan semua seperti semula ya, kita pakai portrait. Oke, ini semua portrait. Nah, bagaimana kita mau mengatur panjang kertas sesuai dengan ukuran yang kita mau? Kita pergi ke layout lagi, klik margins, custom margins, dan kita sekarang setelah margin kita telah atur, kita pilih paper. Klik paper. Nah, ini di paper size, kita pilih custom size. Nah, custom size itu artinya ukuran yang kita bisa custom atau tergantung keinginan kita. Nah, biasanya kita ingin misalnya F4. Nah, F4 tidak ada ya di sini. F4 itu ukurannya, width-nya, lebarnya 21 cm dan height-nya atau panjangnya itu 33 cm ya. Sepertinya kita sudah tahu, kita masukkan saja angka yang kita inginkan, dan ingat kita pakai sini dalam sentimeter ya. Untuk ukuran di Microsoft Word kita bisa pakai sentimeter atau inci. Inci itu artinya kutip 2 ya simbolnya. Oke, kita klik OK. Apply to mana? Whole document ya. Kita apply to whole document. Klik OK ya. Oke, jadi panjang kan? Dia jadi lebih panjang dari sebelumnya. Ini yang sudah masuk halaman kedua ya. Kita bisa enter. Oke. Ya, ini panjang sekali ya memang. Oke. Nah, kita bisa kembalikan lagi seperti A4. Nah, ini contoh jika misalnya kalian mau membuat tulisan dalam Microsoft Word dengan kertas yang panjang F4 atau portfolio yang biasa kita bilang di Indonesia. Tapi biasanya kalau ini contoh yang memakai karya ilmiah, biasanya karya ilmiah itu menggunakan A4. Jadi Mem akan kembali lagi ke A4 ya. Itu tadi hanya contoh A4. Ya, kita klik OK. Ya, OK. Kita perhatikan di sini ya. Ini yang warna abu-abu, ini adalah batas margin. Kita lihat kenapa yang kiri kok kayaknya lebih panjang ya dari yang kanan. Tentu saja karena kan kita ingat di margins ya, kita buat yang left itu yang kiri jaraknya 3 cm ya, sementara yang lain 2 cm. Tentu saja 3 cm kan lebih panjang dari 2 cm ya. Jadi makanya garis batas ujung kertas sampai kepada tulisan itu dimulai 3 cm dari kiri ujung kertas sampai kepada tulisan. Jadi ini jaraknya 3 cm. Kita lihat ya, 3, 2, 1 ya, seperti itu. Jadi 1 di sini, 2, 3 ya, 3 cm ya. Sementara ini 2, yang kanan atas juga 2 dan bawah juga 2
Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang gimana sih kita mau buat yang seperti ini ya, contoh ya. Jadi misalnya kita anggap ini contoh ya. Kemudian kita mau buat yang seperti ini, sangat mudah. Jadi kita pergi ke menu home ya, home. Kemudian kita lihat di sini ya, ada bentuk bulat-bulat kecil, itu artinya bullets. Bullets artinya peluru. Nah, sementara numbering artinya penomoran ya. Jadi kita pertama coba klik yang bullets ini, kita klik yang segitiga di sampingnya, segitiga ke bawah di sampingnya. Nah, ini ada berbagai macam, tapi sebenarnya kita bisa juga tentukan jenis bullet atau peluru yang kita mau. Jadi misalnya kita klik define new bullet. Define new bullet, kemudian kita bisa pilih picture, kita bisa pilih simbol ya. Oke, misalnya Mem mau ambil simbol. Nah, Mem mau ambil simbol yang ini ada banyak jenis karakter lucu ya. Kita bisa pilih sesuka hati, misalnya Mem mau ambil bentuk yang misalnya ini burung merpati ya. Kita klik burung merpati, kemudian klik OK. Oke, nah seperti burung merpati kan. Nah, ini adalah posisi marginnya ya. Ini namanya left indent. Nah, kemudian first line indent ya. Jadi first line indent ini adalah rata kiri simbol atau rata kiri bullets atau peluru, dan hanging indent ini artinya garis dari huruf ya. Misalnya kita mau tekan misalnya bagian awal ya, kita ketik bagian awal. Nah, ini kan agak masuk ke dalam ya, kita bisa sesuaikan caranya. Kursor ini kita arahkan ke bagian bawah dari left indent, harus bagian bawah ya, karena jika Anda pakai yang bagian atas yang hanging indent, nanti ketika ditarik dia hanya sendiri. Tapi kalau misalnya kalian ambil yang bagian bawah, nah bagian bawah itu namanya left indent, bagian atas namanya hanging indent, dan yang ini namanya first line indent. Jadi kalian harus ambil yang dua-dua, maksudnya yang bagian bawah ini, klik tahan, bisa bawa kemana-mana. Jadi kalau mau ambil dua-duanya, first line indent dan hanging indent, kalian harus klik yang left indent, yaitu posisi paling bawah ya, yang ini ya. Kita klik tahan terus ke kiri. Oke, sesuaikan. Nah, kalaupun ini belum, bisa geser yang ini first line indent saja. Oke, nah sekarang sudah rata kan, misalnya bagian awal, kemudian ini kan satu bagian awal, dua bagian utama. Itu bagian awal, dua bagian utama. Nah, misalnya ini contoh ya. Nah, kemudian gimana kita mau buat sub seperti ini? Gampang sekali, hampir sama dengan buat bullet and numbering. Kita enter. Oke, di sini ada merpati juga, tapi kita backspace saja. Nah, seperti itu. Jadi yang ada ini hanya dua merpati. Nah, sekarang kita mau buat subnya. Kita bisa pakai bullet lagi, tapi kita mau coba pakai yang numbering. Numbering kita bisa pilih angka atau huruf yang kita inginkan. Misalnya saya pilih yang ini ya, ABC. Kita klik. Nah, kita sesuaikan lagi. Ya, sesuaikan lagi. Kita tarik yang pakai left indent, kemudian kita sejajarkan ya dengan yang first line indent. Oke, sudah rata ya ini semua. Jadi ini kalau kita sudah mengatur ya sisi indentnya, left indent dan first line indent, ini akan rata dan kelihatan rapi tulisan kita. Oke, misalnya bagian awal ini kita halaman sampul, kita ketik ya, halaman sampul atau judul, kemudian kita enter, langsung ke B. Kenapa langsung B? Karena kita sudah mengaturnya di numbering. Kita pilih yang ini ya, ABC. Oke, sangat mudah sekali kan, dan jadi teratur dan rapi tulisan kita. Yang B di sini contoh halaman pengesahan ya. Pengesahan jika diperlukan. Kemudian abstrak ya. Kata pengantar, daftar isi. Nah, itu contoh ya. Contoh bagaimana menggunakan bullet dan numbering ya. Terus sekarang kita bagaimana ya cara kita untuk membuat garis pada teks? Bagaimana, apakah kita harus insert shapes? Oh tidak, kalau hanya teks saja kita hanya bisa memblok ya teksnya. Kita blok
Dan kemudian kita bisa tekan ini huruf U yang ini atau underline, atau shortcutnya jalan pintas bisa kita tekan Ctrl U. Ya, sangat mudah sekali kan? Ya, sangat mudah sekali ya. Nah, langsung ada garis bawah. Ya, seperti ini, sangat mudah sekali. Berikutnya kita akan lanjut dengan latihan ya. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.